Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Silvi Rahmatika, NIM 022211441611 dari kelas Matekstosi B. Dalam video kali ini, saya akan membuat video praktikum konfigurasi server DHCP, HTTP, dan DNS pada Cisco Packet Tracer dengan skenario sebagai berikut. Di sini terdapat lab A yang memiliki 10 PC, 2 printer, 1 switch, 1 router, dan 1 perangkat DHCP server. Langsung kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sudah menyiapkan 10 buah PC dan 2 printer yang memiliki 1 server, 1 switch, dan 1 router untuk laboratorium A. Dan untuk laboratorium B ini memiliki 15 PC, 1 printer, 1 switch, 1 router, dan 1 DHCP server. Sini saya sudah ada 15 PC, 1 printer, 1 switch, 1 DHCP, 1 router. Kemudian untuk web server, di sini terdapat 1 perangkat web server, 3 PC, 1 switch, dan 1 buah router yang share dengan DNS server. Ini 3 PC, 1 server, 1 switch, dan 1 router yang share dengan DNS server. Dan untuk jaringan DNS server ini terdiri dari 1 perangkat DNS server, 7 PC, 1 switch, dan 1 buah router yang share dengan web server. Di sini ada 7 PC, 1 server, dan 1 switch, kemudian router yang share dengan web server. Kemudian saya juga sudah memberi kabel ke semuanya, ke semua perangkat. Kemudian tentukanlah alamat IP dengan ketentuan bahwa setiap jaringan menggunakan subnetting yang berbeda. Nah, di sini patokan saya itu ini. Untuk IP lab A, saya menggunakan 192.168.1.0. Untuk lab B 192.168.2.0, web server IP-nya 192.168.3.0, dan untuk DNS server 192.168.4.0. Dan saya juga sudah menentukan subnet mask dan default gateway-nya. Itu berdasarkan ini. Kan di lab A ini terdapat 13 perangkat ya. 13 perangkat itu dari PC, printer, sama DHCP server. Nah, jadi itu kita membutuhkan 13 alamat IP. Jadi untuk 13 alamat IP itu kita pakai yang 14 ini karena ini ini memiliki 14 usable IP yang tersedia, jadi sisa 1 itu nggak apa-apa, lebih baik sisa daripada kurang. Itu. Nah, di 14 ini subnet masknya 255.255.255.240. Kemudian untuk default gateway-nya itu setelah alamat IP kita tentukan. Jadi ini belakangnya 0, untuk default gateway-nya 1.1, dan semuanya juga begitu sama. Yang B ini 192.168.2.1, yang web server ini 192.168.3.1, yang DNS server 192.168.4.1. Terus untuk subnet mask di lab B ini saya menggunakan 224 karena membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 perangkat ya. 17 alamat IP.
dan itu menggunakan yang 30 ini. Nah, kalau pakai yang 14 nanti kurang 3 perangkat yang tidak mendapatkan alamat IP. Jadi untuk usable IP 30 ini subnet masknya 224, dan untuk web server ini saya menggunakan 248 karena jumlah perangkat yang ada di web server ini ada 4. Jadi saya memakai yang usable IP-nya 6 ini, karena kalau pakai yang di bawahnya 2 ini pasti kurang 2 alamat IP. Jadi untuk usable IP 6 ini membutuhkan subnet masknya 248.248. Dan untuk DNS server ini terdiri dari jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perangkat. Dan untuk 8 perangkat makanya yang 14 ini, karena kalau pakai 6 itu pasti kurang 2 ya. Jadi yang 14 ini subnet masknya .240. Kemudian kita udah menentukan alamat IP, subnet mask, dan default gateway-nya. Langkah selanjutnya, untuk perangkat jaringan gunakan static IP untuk men-setting alamat IP. Sedangkan untuk perangkat klien gunakan DHCP. Nah, itu kita menggunakan DHCP itu caranya sebagai berikut. Kita ke lab A dulu. Kita buka DHCP server. Terus desktop, pilih IP configuration. Di sini IP address-nya terus saya menggunakan IP address 192.168.1.14.14-nya karena perangkat yang tersedia itu 14 gitu, jadi titiknya 14. Terus untuk subnet masknya itu kita samain, yaitu 240. Kemudian untuk default gateway-nya kita isi juga 192.168.1.1.1. Kemudian kita ke service DHCP. Nah, di sini kita isi yang default gateway, itu 192.168.1.1. Kemudian start IP address-nya itu kita ganti yang 0 ini menjadi 2 karena satunya itu dipakai untuk default gateway. Jadi untuk start IP-nya itu dari 2. Terus untuk subnet masknya udah sama ya. Kemudian kita save. Jangan lupa di-on-kan. Lalu kita coba ke salah satu PC aja biar nggak kelamaan durasinya. Kita buka IP config, kita ubah ke DHCP. Nah, ini sukses ya teman-teman. IP address-nya startnya dari 2, subnet masknya sama, default gateway-nya juga sama. Terus kita langkah itu digunakan untuk lab B, web server, dan DNS server. Caranya sama, yaitu buka DHCP server, desktop, IP config. Tuh. DHCP server lab B ini 192.168.2.30. Subnet masknya di 30 kan tadi, ya itu tadi usable IP-nya 30, jadi titiknya 30. Terus untuk subnet masknya 224. Gateway-nya 192.168.2.1. Kemudian kita copy biar cepet, service DHCP, default gateway, paste. Start IP-nya juga sama ya, ini ganti 2, terus ini udah 224, habis itu save, kita on kan, kita close, kita buka ke salah satu PC, IP config, DHCP.
Ini berhasil ya teman-teman, sama start IP-nya .2. Kemudian kita ke web server, kita buka web servernya desktop ipconfig. Untuk IP address-nya web server ini 192.168.3.6 karena user IP-nya tadi 6 ya. Terus subnet mask-nya 248.248. Terus kita pergi ke service DHCP, sini ganti 192.168.3.1. Ini .2, terus itu kita save, kita on. Bentar, ini tadi udah bener. Oh, ini belum diisi, lupa. 192.168.3.1. Mudah ya teman-teman, kita close, kita buka ke salah satu PC, config DHCP. Nah, ini sukses ya teman-teman. Ini .2 maksudnya, dan default gateway-nya juga sama. Dan kita close, kita ke ke DNS server. Ini kita buka desktop ipconfig. Nah, untuk IP address-nya DNS server itu 192.168.4.14 karena tadi usable IP untuk DNS server itu 14. Dan subnet mask-nya kita samain 240. Dan default gateway-nya 192.168.4.1. Kita copy, kita ke service DHCP, default gateway-nya kita ganti paste, ini kita ganti 2, itu kita save, kita on, kita close, kita buka di salah satu PC ipconfig DHCP. Ini berhasil teman-teman. .2 subnet mask-nya .240, terus kemudian default gateway-nya sama juga. Setelah itu langkah selanjutnya adalah konfigurasikan web server dan DNS server. Nah, untuk web servernya saya aturnya di web server sini dan DNS servernya di sini, jadi berbeda. Tapi nanti tetap bisa nyambung. Jadi ini kita buka service, web server itu ada di HTTP. Ini udah on ya teman-teman. Di sini kita bisa ubah webnya. Ini mau kasih nama misalnya Jarcom. Di sini juga diganti. Dan kita save. Yes. Kemudian kita close. Dan kita cek coba apakah web tadi Jarcom itu berhasil. Kita di sini tuh masukinnya URL-nya yaitu 192.168.3.6. Jadi di sini kita masukin IP address-nya web server. Coba kita go. Nah, ini berhasil teman-teman, Jarcom. Nah, untuk DNS server itu caranya kita buka server. Di sini pencet service terus DNS. Setelah itu sini namanya jarcom.com. Ini kita masukin alamat address-nya itu
alamat IP-nya web servernya yang tadi 192.168.3.6. Kemudian kita add, terus jangan lupa on. Terus kita juga di sini menentukan DNS server, jadi menambahkan DNS server. Nah, DNS server itu sama dengan IP address-nya DNS server. Jadi ini kita copy aja, sini kita isi. Nah, itu terus jangan lupa di sini di servernya di DHCP itu kita DNS servernya juga ganti. Terus habis itu di save. Terus di close, kita buka PC lagi, kita ulangi IP-nya ke static untuk menambahkan DNS server. Nah, ini berhasil ya teman-teman. DNS servernya 192.4.14. Terus ini kita nambahin DNS server ke server yang lain juga. Caranya juga sama. Ini ke lab A ini kita buka servernya. Terus DHCP. Terus di sini kita ganti. Habis itu di save dan di close. Kemudian di lab B server kita coba dulu di PC-nya. IP config kita ubah ke static dulu. Kemudian kita pencet DHCP lagi. Ini berhasil, DNS servernya udah otomatis. Kemudian di lab B server DHCP, DNS servernya kita ganti, terus save, close, kita buka PC yang tadi, terus ubah ke static, habis itu DHCP lagi. Ini juga berhasil ya teman-teman. Terus ke web server DHCP, DNS server kita ganti, habis itu save, kita close, kita buka PC-nya lagi, IP config, static, kemudian DHCP. Nah, ini udah semua, udah sukses semua. Ini tadi juga udah sukses. Kemudian langkah selanjutnya uji jaringan dengan mengakses website menggunakan web browser dan ping. Nah, untuk mengujinya ini kan dari sini sama sini itu belum terhubung ya. Untuk menghubungkannya itu pakai router. Jadi kita buka router dulu. Di router ini kita pilih config. Kita isi yang device Ethernet 0. Soalnya ini dari switch ke router itu fast Ethernetnya 0. Kita isi untuk IP address-nya itu default gateway-nya lab A, yaitu 192.168.1.1. Kemudian di sini juga kita isi subnet mask-nya yaitu .240. Kemudian jangan lupa on. Kemudian isi juga di serialnya. Di sini ada terhubung 2 serial yaitu di router lab A ini, yaitu di lab B dan di router web dan DNS. Jadi ini kita isi 2. Nah, untuk di serial 2 ini kan menuju ke lab B. Jadi untuk IP address-nya saya menggunakan 10.10.10.2. Terus kita on. Di serial 3-nya itu, jadi di sini tuh saya routernya 10.10.10.0, di router lab B itu 20.20.20.0, terus di yang DNS dan web ini 30.30.30.0. Jadi yang dari router 3 ini IP address-nya 30.30.30.3. Terus kita on. Setelah itu kita close, kita ke router lab B, kita ke config, kita isi
IP address-nya di fast Ethernet 0 itu 192.168.2.1. Kemudian subnet masknya .224. Kemudian on. Jadi serial 2 ini menerima dari serial 1, berarti 10.10.10.3. Kemudian on. Jadi serial 3 ini kita mengirimkan ke router ini, berarti 20.20.20.2. Kita on. Ini close. Bentar. Kita cek. Ini clock rate-nya ini kita samain aja. Pakai yang ini 20 juta 1 2 3 4 5 6 2 juta. Ini juga 2 semua. Kemudian tinggal di router yang bawah ini kita config. Untuk fast Ethernet-nya ini terhubungnya 2. Jadi ini ada fast Ethernet 4 itu ke web server. Ini IP address-nya dapat gateway-nya web server 192.168.3.1. Subnet masknya .24 lagi. Dan on. Untuk ini di DNS server yaitu 192.168.4.1. Subnet masknya .240. Kemudian on. Kemudian untuk serial 2 ini kita menerima dari serial yang untuk serial 2 ini kita menerima dari router LAN B. Jadi ini untuk IP address-nya 20.20.20.3. Kemudian on. Dan untuk serial 3-nya ini kita mengirimkan ke lab A, jadi IP address-nya 30.30.30.2. Kemudian on. Ini ganti yang 2 juta ini juga. Kemudian kita close. Kemudian langkah selanjutnya kita memasukkan RIP semuanya. Jadi RIP-nya itu kita masukin semua alamat IP dari semua jaringan. Di sini saya menambahkan yang dari jaringan router dulu, yaitu 10.10.10.0. Titiknya 0 ya teman-teman. Kemudian 20.20.20.0. Kemudian 30.30.30.0. Kemudian kita masukkan jaringan dari lab A, IP dari jaringan lab A, lab B, web server dan DNS server, yaitu 192.168.1.0. Kita copy aja biar cepat. Ini titik 2 dari lab B, titik 3 dari web, titik 4 dari DNS. Dan kita close. Nah, ini RIP semua. Alamat IP ini kita masukkan ke router ini juga semuanya. Mungkin yang ini RIP. Masukin yang 10.10.10.0.
kemudian 20.20.20.0 30.30.30.0. Kemudian kita masukin yang jaringan lab A titik 1, lab B titik 2, lab C titik 3, lab B titik 4, dan ini udah semua ya teman-teman. Dari 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4 kita close. Kita terakhir yang ini router, kita ke RIP itu 10.10.10.0, 20.20.20.0, 30.30.30.0. Terus kita masukin IP-nya dari lab A, lab B titik 2, web server titik 3, DNS titik 4. Nah, ini udah semua ya teman-teman. Jadi kita coba apakah semua perangkat ini terhubung satu sama lain. Kita pakai yang simple aja biar cepat. Kita coba dari sini ke sini, pilot kita coba lagi, semoga berhasil. Nah, sukses, udah sukses ya teman-teman. Coba yang lain dari sini ke sini, sukses juga. Dari sini ke sini, pilot kita coba lagi, sini ke sini, sukses. Kemudian ini ke sini, sukses juga. Kemudian ini ke sini, sukses. Kita coba semuanya ya teman-teman. Ini ke sini, sukses. Kemudian yang ini ke sini, sukses. Ini ke sini, sukses. Ini ke sini, sukses. Nah, ini sudah sukses semua ya teman-teman. Sekarang kita coba kita uji jaringan dengan mengakses website menggunakan web browser dan itu. Jadi untuk mengakses websitenya itu kita tidak menggunakan alamat IP lagi, jadi kita ketik yang di DNS server tadi namanya, yaitu jarcom.com. Kita buka di PC klien ini, terus web browser. Di sini kita ketik jarcom.com. Go. Gak lama ya teman-teman, semoga aja bisa. Lama banget. Nah, akhirnya ini udah sukses ya teman-teman. Jarcom.com ini, welcome to Jarcom. Ini udah bisa. Jadi untuk kita tadi men-setting dari web server ke DNS server itu udah sukses, udah bisa. Terus langkah selanjutnya kita coba ping dari PC antar PC. Jadi aku mau coba ping dari sini ke PC yang ada di DNS server. Dan di sini sequence numbernya 1, misal ini juga 1, dan create. Nah, sukses juga teman-teman akhirnya. Jadi begitulah kira-kira cara untuk membuat jaringan DHCP, web, dan DNS.
Dan begitulah caranya. Sudah sukses, kita coba lagi ke yang lain. Dari sini ke sini. Ini satu. Nah, juga udah sukses. Jadi sekian tutorial konfigurasi server DHCP, HTTP, dan DNS pada Cisco Packet Tracer yang dibuat untuk memenuhi tugas UAS jaringan komputer semester 3 Matex TOSI. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.